Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ingin perkenalan diri dulu. Nama Ibu Winnie Pratiwi Dalimunte. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda Ibu sekalian bisa mengenal apa itu ilmu ekonomi, kemudian penggolongan ilmu ekonomi, penerapan prinsip ilmu ekonomi, kelangkaan dan biaya peluang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda diharapkan bisa mengenal apa ilmu ekonomi, kemudian penggolongan ilmu ekonomi, penerapan prinsip ilmu ekonomi, kelangkaan dan biaya peluang. Mengenal ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu eikos, rumah tangga, dan nomos, aturan. Ilmu ekonomi itu dipopulerkan oleh bapak ekonomi yang bernama Adam Smith. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga menciptakan kemakmuran bagi dirinya. Ilmu ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya ilmu ekonomi deskriptif. Jadi ilmu ekonomi deskriptif ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana keadaan ekonomi yang sebenarnya didasarkan dengan fakta. Artinya, kegiatan ekonomi tersebut itu sudah terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, ada teori ekonomi. Teori ekonomi berarti kehidupan ekonomi yang diolah atau disusun secara yang bersifat umum. Jadi ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mikro, yang kedua makro. Kalau mikro itu bahasanya sangat kecil, artinya hanya mengkaji individu dengan individu. Sementara kalau dia makro sudah besar, sudah mencakup tentang perekonomian di suatu negara. Contohnya kalau dia ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran. Sedangkan makro contohnya itu seperti kemiskinan, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Artinya ilmu ekonomi ini menjelaskan bagaimana cara kerja sistem perekonomian untuk mengatasi masalah ekonomi. Jadi terapan ini bagaimana menerapkan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari agar masalah ekonomi terselesaikan. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana sih penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi penerapannya ada 3. Yang pertama, tindakan ekonomi, yang kedua motif ekonomi, dan yang ketiga prinsip ekonomi. Kalau dia tindakan ekonomi, berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar terpenuhi kebutuhannya. Jadi tindakan itu apa sih yang dilakukan dia agar bisa mencukupi kebutuhannya. Tindakan ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada irasional. Kalau dia rasional berarti itu menguntungkan bagi dirinya sendiri. Sementara kalau dia irasional, menurut dia itu menguntungkan tetapi ternyata merugikan. Yang kedua, ada dia motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan apa yang dipengaruhi oleh manusia tersebut untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ibu buat contohnya di kegiatan konsumsi. Jadi apa sih dorongan kita untuk melakukan kegiatan konsumsi? Pastikan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk mendapatkan kepuasan. Jadi motif kita melakukan konsumsi seperti itu. Jadi itu dikatakan sebagai motif ekonomi. Sementara kalau dia prinsip ekonomi berarti bagaimana manusia itu mengeluarkan
pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi di dalam penerapan ilmu ekonomi sendiri itu ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini ada dibagi menjadi dua, yang pertama klasik dan yang kedua modern. Kita bahas yang klasik dulu, yaitu masalah tentang kelangkaan. Ibu yakin anda semua itu sudah tahu apa itu kelangkaan karena sudah dibahas di SMP. Jadi kelangkaan itu adalah kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Artinya, kebutuhan manusia itu sangat-sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas, sehingga ada kesenjangan di antara mereka. Itulah yang dinamakan kelangkaan. Adapun penyebab kelangkaan ada dalam slide, bisa Ananda baca sekalian. Jadi bagaimana mengatasi kelangkaan itu sendiri? Yang pertama adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif atau menentukan sumber daya penggantinya. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan barang-barang substitusi. Substitusi artinya pengganti. Dan yang terakhir itu adalah melakukan inovasi atau daur ulang. Materi selanjutnya tentang biaya peluang atau opportunity cost. Sebenarnya apa sih biaya peluang itu? Jadi biaya peluang itu adalah biaya yang timbul karena kita memilih alternatif lain. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, Ananda sekalian itu dihadapkan oleh 3 pilihan. Yang pertama, Ananda itu bekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Kemudian, pilihan yang kedua, Ananda itu bekerja di perusahaan yang lain dengan gaji 3 juta per bulan. Nah, yang ketiga, Ananda melanjutkan sekolah atau kuliah. Berarti ada 3 pilihan kan? Dari ketiga pilihan itu, Ananda tersebut itu memilih untuk kuliah. Berarti ada 2 alternatif pilihan yang Ananda buang. Nah, jadi biaya peluangnya yang mana, Bu? Biaya peluangnya itu adalah yang 5 juta. Kenapa? Karena itu adalah pengorbanan terbesar yang kita korbankan karena kita memilih alternatif lain. Membahas tentang kelangkaan pasti ada juga yang namanya tentang kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita masih hidup. Jadi kebutuhan ini tidak akan ada habisnya. Adapun pengelompokan kebutuhan, yang pertama itu ada menurut tingkat intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya itu ada 3. Yang pertama kebutuhan sekarang, artinya pada saat itu juga harus segera dipenuhi. Kemudian kebutuhan yang akan datang, berarti kebutuhan yang pemenuhannya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga kebutuhan tidak terduga, artinya kebutuhan yang sama sekali kita tidak tahu, tetapi harus segera dipenuhi pada saat itu juga. Bedanya kalau dia kebutuhan sekarang itu kita sudah tahu bahwasanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Contohnya seperti makan. Sementara kalau dia kebutuhan tidak terduga, contohnya Ananda sakit, tiba-tiba sakit, kan kita tidak tahu kapan kita sakit. Tetapi pemenuhan kebutuhannya harus saat itu juga. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kalau dia jasmani berarti yang diperlukan oleh raga kita, sementara kalau dia rohani yang diperlukan oleh jiwa kita. Dan yang terakhir menurut subjek yang membutuhkannya. Ada dia kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kalau dia individu berarti kebutuhan diri sendiri, sementara kalau dia kebutuhan kelompok, kebutuhan bersama. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kebutuhan, tentu kita membutuhkan yang namanya alat pemuas kebutuhan atau barang
barang dan jasa yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Di sini ada pengelompokan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang. Yang pertama, menurut intensitas kegunaannya, itu barang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dia barang ekonomi, yaitu barang yang kita dapatkan itu membutuhkan pengorbanan. Kalau dia yang kedua barang bebas, berarti barang yang kita dapatkan tidak membutuhkan pengorbanan. Sedangkan dia barang ilit adalah barang yang apabila jumlahnya itu sedikit, itu sangat menguntungkan bagi manusia. Tetapi kalau dia jumlahnya sangat banyak, sangat merugikan. Contoh dari barang ekonomi itu seperti kayak sepatu, tas. Kalau dia barang bebas contohnya seperti sinar matahari, oksigen, dan barang ilit contohnya seperti air. Kalau air jumlahnya sedikit pasti sangat menguntungkan bagi manusia. Tapi kalau misalnya jumlahnya sangat besar, pasti akan terjadi banjir dan akan merugikan manusia. Yang kedua, menurut cara pemakaiannya dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi, yaitu barang yang bisa langsung kita pergunakan. Sedangkan dia kalau yang kedua barang produksi, yaitu barang yang kita gunakan untuk memproduksi barang lain. Yang ketiga, menurut cara pembuatannya barang dibagi menjadi 3. Yang pertama barang mentah atau barang tanpa proses pengolahan. Yang kedua barang setengah jadi, barang yang sudah memperoleh proses pengolahan tetapi belum bisa kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah barang jadi, yaitu barang yang langsung bisa dipakai. Yang keempat, menurut bentuknya barang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dia barang konkret atau nyata dan barang abstrak. Dan yang terakhir, jenis barang itu menurut hubungannya dengan barang lain. Jadi barang itu juga mempunyai hubungan dengan barang lain yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dia barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang pengganti atau barang tersebut bisa menggantikan barang lain. Berarti yang mempunyai fungsi yang sama. Contohnya seperti pulpen dan pensil. Sama-sama digunakan untuk menulis. Sementara dia kalau barang komplementer adalah barang pelengkap, yang artinya kedua barang tersebut itu mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Artinya apabila barang yang satu tidak ada, maka penggunaan barang yang lainnya tidak akan bisa secara maksimal. Contohnya seperti sepeda motor dan minyak bensin. Oke, baiklah, sekian untuk hari ini. Jadi ibu ada buat tugas, silakan Ananda mengerjakannya. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.